Ya, kita lanjutkan untuk materi perkuliahannya. Untuk materi yang pertama, ini adalah wawancara terkait dengan riwayat pengobatan. Ya, nah seperti sudah dijelaskan tadi ya bahwa memang untuk wawancara itu tidak hanya orang-orang pejabat saja ya, tetapi juga pasien itu juga perlu untuk kita wawancarai, terutama adalah terkait dengan pengobatan, ya. Karena tujuannya apa sih wawancara itu? Nah, ketika wawancara itu nanti kita akan menggali lebih dalam lagi ya terkait dengan riwayat pengobatan, misalnya pengobatan yang pernah riwayat penyakit yang pernah diderita apa saja, kemudian riwayat pengobatan yang sudah didapatkan apa saja, itu nanti sebagai sumber informasi kita, ya. Ya, jadi zaman sekarang ini memang terkait dengan pengobatan itu mengalami perubahan ya. Yang memang dulunya itu adalah fokusnya adalah pada produk oriented. Jadi memang berfokus pada produk saja, pada obat-obatan. Tetapi seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, ya, ini sekarang fokusnya tidak hanya obat saja, tidak hanya produk saja, ya, tetapi lebih difokuskan selain produk oriented juga lebih difokuskan pada pasien oriented, ya, difokuskan pada pasien oriented. Sehingga apa? Sehingga kita ketika nantinya sudah menjadi farmasi seperti itu, maka untuk pelayanan pada pasien itu sangat penting. Jadi kita memang fokusnya adalah pada pasien, ya. Jadi memang sebagai konsekuensi ya adanya perubahan orientasi itu ya. Jadi yang memang awalnya atau semulanya produk oriented kemudian menjadi pasien oriented itu farmasis ini sehingga farmasis itu nantinya akan dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, kemudian keterampilan ya dan juga perilaku untuk dapat melaksanakan interaksi langsung. Interaksinya dengan siapa? Interaksinya dengan pasien, ya. Jadi untuk bentuk interaksi yang nantinya akan dengan pasien tersebut itu biasanya meliputi melaksanakan pemberian informasi, ya. Informasi bisa informasi penyakit, bisa informasi obat, ya. Kemudian juga monitoring penggunaan obat, kemudian mengetahui tujuan akhir dari pemberian terapi tersebut ya sehingga nantinya harapannya adalah sesuai dengan harapan ya dan tentunya adalah harus didokumentasi dengan baik ya. Nah, farmasis itu juga harus memahami dan menyadari ya kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan ya karena ketika kita memberikan terapi itu kan tidak selalu mulus seperti itu. Kemungkinan juga akan dijumpai satu kesalahan dalam pengobatan atau yang diistilahkan dengan medication error ya. Medication error dalam proses pelayanan ya. Nah, oleh karena itu nantinya kita sebagai farmasis itu dalam menjalankan praktik ini harus sesuai dengan standar ya. Harus sesuai dengan standar yang ada ya untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan tadi. Terutama adalah kesalahan-kesalahan dalam pengobatan. Ya, di samping itu nanti farmasis ini juga harus mampu berkomunikasi, ya, berkomunikasi itu dengan tenaga kesehatan, ya, kemudian juga dengan pasien, ya, tentunya adalah dalam menetapkan terapi, ya, untuk mendukung penggunaan obat yang rasional, ya. Nah, selain itu juga memang farmasis, ya. Karena kita itu nanti ya harus serba bisa ya, terutama adalah terkait dengan pengobatan ya. Kita juga nantinya juga dituntut untuk mampu melakukan berbagai pekerjaan kefarmasian. Ya tahu ya pekerjaan kefarmasian ya. Tentunya sudah tahu karena mungkin di awal-awal sudah dijelaskan pekerjaan kefarmasian itu apa saja. Yang meliputi misalnya terkait dengan pengendalian mutu ya,
kemudian pengamanan, pengadaan, penyimpanan, kemudian pendistribusian ya, atau penyaluran obat, pengelolaan obat ya, kemudian juga pelayanan atas resep dokter ya, kemudian pelayanan informasi obat atau PIO, serta pengembangan obat, bahan obat, dan juga obat-obat yang tergolong obat tradisional, itu semuanya harus dikelola dengan baik seperti itu. Nah, kemudian nantinya ya, jadi nantinya ketika kita sebagai farmasis ya, terutama yang memang ketika misalnya bekerja di komunitas atau di rumah sakit, yang memang di rumah sakit tersebut sudah menjalankan praktek farmasi klinis. Jadi praktek farmasi klinis ini artinya adalah nantinya kita sebagai farmasis itu nanti bisa visit ke pasien, rawat inap ya biasanya ya. Jadi tidak hanya dokter, perawat, tetapi kita juga ketika kita nantinya bekerja di rumah sakit yang memang sudah menjalankan praktek farmasi klinis, itu nanti kita juga akan melakukan visit atau visit bareng-bareng dengan dokter. Ya. Nah, sebenarnya apa sih pelayanan farmasi klinis itu? Ya, jadi pelayanan farmasi klinis ini merupakan pelayanan langsung, ya, pelayanan langsung yang diberikan apoteker atau farmasis kepada pasien dalam rangka meningkatkan outcome terapi, ya, dan meminimalkan resiko terjadinya efek samping karena obat untuk tujuan keselamatan pasien atau pasien safety, sehingga kualitas hidup pasien itu nantinya akan terjamin. Ya, jadi pelayanan yang diberikan langsung ya dari farmasis kepada pasien untuk meningkatkan outcome terapi. Outcome terapi itu artinya adalah keluaran dari terapi, ya. Outcome terapi itu artinya adalah keluaran dari terapi. Misalnya pasien hipertensi. Pasien hipertensi itu biasanya pasien-pasien itu ketika masuk ya, misalnya rawat inap. Itu pada ketika masuk pertama kali ya, ketika akan masuk rawat inap atau rawat jalan pun biasanya akan ditanya keluhannya apa ya, keluhannya apa, kemudian merujuknya ke hipertensi dan nanti dilakukan pemeriksaan terkait dengan hipertensi. Waduh, ini kok tekanan darahnya tinggi ya. Misalnya kalau menurut JNC 8 ya, itu yang terbaru ya, JNC 8 itu dikatakan hipertensi apabila nilai tekanan darahnya adalah lebih dari atau sama dengan 140/90 ya. Nah, kemudian pasien hipertensi itu diberikan pengobatan ya dengan obat, tentunya ada dengan obat-obat antihipertensi. Nah, setelah beberapa waktu kemudian kan nanti pastinya akan dimonitor. Ternyata ada penurunan tekanan darah yang tadinya misalnya 180, kok ini sudah 130. Nah, outcome di sininya yaitu dilihat dari outcome terapi itu bisa dilihat dari keluhan atau gejala. Oh, ternyata setelah diberikan terapi antihipertensi, ini gejala-gejala pasiennya berkurang. Yang tadinya pusing, ya, geliang itu sudah berkurang, sudah jarang pasiennya, bahkan hilang. Nah, itu merupakan contoh outcome terapi. Selain itu, outcome terapi juga bisa dilihat dari parameter pemeriksaan. Ya, misalnya atau data objektif ya. Jadi misalnya diperiksa kalau pasiennya hipertensi itu adalah tekanan darah. Oh, di sini tekanan darahnya menurun ya. Nah, ini yang dinamakan dengan outcome terapi. Outcome terapinya adalah terjadi penurunan tekanan darah. Ya, sehingga nantinya juga dapat meningkatkan kualitas hidup pasien ya atau quality of life-nya. Nah, jadi tadi farmasi klinis ya, pelayanan farmasi klinis. Kemudian, nah ini harus tahu nih farmakoterapi. Istilah farmakoterapi itu apa sih? Ya, farmakon ya, farmakoterapi itu farmakon berasal dari bahasa Yunani ya, farmakon itu adalah obat,
terapi itu ya terapi, ya. Jadi terapi menggunakan obat kalau digabung, ya. Jadi farmakoterapi ini merupakan subilmu dari farmakologi yang mempelajari tentang penanganan penyakit melalui penggunaan obat-obatan, ya. Nah, sebenarnya obat itu apa sih? Ya, kita seringnya diskusi tentang obat, seringnya mengkonsumsi obat, vitamin. Nah, sebenarnya obat itu apa? Ya, obat itu merupakan suatu zat kimia, ya, yang dapat mempengaruhi aktivitas tubuh, ya, sehingga nantinya mempunyai efek, memberikan efek yang diharapkan. Nah, tujuan dari pengobatan itu apa saja? Tujuan dari pengobatan yang pertama adalah dapat digunakan untuk mendiagnosa penyakitnya. Pengobatan dengan mendiagnosa penyakit. Jadi dapat digunakan untuk mendiagnosa penyakit. Misalnya ketika ada gangguan pencernaan. Kemudian karena ada gangguan pencernaan itu akan difoto gitu ya pencernaannya ya. Nah, sebelum difoto kan biasanya perutnya harus dikosongkan nih. Nah, untuk mempercepat pengosongan lambung usus itu ada beberapa senyawa obat yang memang fungsinya adalah untuk mengosongkan pencernaan. Nah, itu tadi tujuannya adalah untuk penetapan diagnosa. Kemudian juga tujuannya dari pengobatan adalah sebagai pencegahan atau preventif, ya. Misalnya dengan pemberian multivitamin, ya. Kemudian juga penyembuhan atau kuratif, misalnya infeksi tipes demam tifoid, nah diberikan antibiotik ceftriaxone, misalnya seperti itu. Kemudian tujuan yang lainnya adalah untuk simptomatik, ya. Simptomatik di sini maksudnya adalah pemberian obat-obatan yang tujuannya adalah untuk mengatasi gejala. Simptom itu kan gejala. Kalau pengobatan simptomatik berarti pengobatan yang ditujukan untuk mengobati gejala-gejala yang menyertai pasien. Ya. Kemudian tujuan berikutnya yaitu terkait dengan pemulihan kembali atau rehabilitatif, ya. Misalnya dengan vitamin-vitamin juga bisa masuk di sini untuk memulihkan kembali kondisi yang memang sebelumnya kurang fit, ya, sebelumnya sakit ya, sehingga untuk meningkatkan imunnya, nah itu bisa dipulihkan kembali dengan menggunakan multivitamin. Kemudian juga untuk peningkatan kesehatan atau promotif, ya. Kemudian tujuan yang lainnya yaitu untuk kontrasepsi. Ya, ini ya yang tidak disangka ya. Jadi pemberian pengobatan itu ada tujuannya untuk kontrasepsi. Ya, kontrasepsi ya. Nah, perlu diingat kontrasepsi kan ada yang menggunakan obat, ada yang tidak menggunakan obat atau non obat. Nah, di sini yang tujuan pengobatannya adalah sebagai kontrasepsi, ini tentunya adalah kontrasepsi yang menggunakan obat-obatan. Ya, misalnya dengan pil KB, itu kan. Dengan kontrasepsi dengan pil KB kan berarti diberikan obat, ya. Kemudian dengan yang disuntik, nah implan yang biasanya isinya adalah progesteron, ya. Itu merupakan hormon untuk mencegah terjadinya mencegah terjadinya konsepsi atau pembuahan, ya. Itu. Nah, kemudian ini ya berikutnya, ya. Terkait dengan wawancara pada pasien ya untuk pengobatannya, ini memang kita harus memperoleh secara akurat terkait dengan riwayat kesehatan dari pasiennya, ya. Ya. Nah, riwayat pengobatan pasien. Jadi kita nantinya itu ketika ada pasien gitu ya, pasien kan digali sedalam-dalamnya informasi dari pasiennya. Ya. Nah, informasi itu atau untuk mendapatkan riwayat pengobatan pasien itu memang bisa diperoleh dari pasiennya itu sendiri, bisa diperoleh dari keluarganya,
bisa diperoleh dari kerabatnya, ya, bisa diperoleh dari kerabatnya maupun orang-orang yang terdekat dari pasien. Tetapi memang yang paling akurat itu adalah langsung dari pasiennya. Karena yang merasakan sakit itu kan pasiennya itu sendiri, ya. Sehingga ketika pasiennya itu memberikan informasi, nah kita dengarkan, kemudian juga didokumentasikan. Ya, jangan lupa untuk didokumentasikan supaya ketika ada masalah berikutnya terkait dengan pengobatan itu nanti bisa di cross check kembali. Oh, itu ternyata kemarin ketika wawancara pasiennya dulu itu pasiennya itu ternyata punya riwayat diabetes mellitus juvenil. Apa itu artinya? Diabetes juvenil itu adalah diabetes yang memang dari anak-anak, ya, dari anak-anak itu sudah menderita diabetes, ya. Karena kan diabetes kan tidak hanya untuk orang-orang dewasa saja, orang-orang tua, tetapi anak-anak juga bisa, ya. Apalagi kalau ketika bayi lahir itu ya, ketika lahir itu berat badannya lebih dari 4 kilo. Biasanya kan kalau orang-orang yang tidak tahu, oh ini anak saya kok berat badannya berat sekali, ya, berat badannya bayinya itu 6 kilo. Nah, itu pada senang tuh. Tetapi hati-hati, ya, hati-hati karena bayi yang baru lahir dengan berat badan lebih dari 4 kilo, itu biasanya adalah risiko akan mengalami diabetes juvenil, ya. Nah, besok pastinya akan disampaikan ya di farmakoterapi 4 untuk yang diabetes itu, ya. Memang yang paling akurat di sini adalah untuk menggali riwayat pengobatan pasien itu dari pasiennya langsung, ya. Jadi kalau memang pasiennya masih bisa diajak ngobrol, ya dari pasiennya. Tetapi kalau misalnya pasiennya kok pingsan, kemudian tidak sadar, baru itu ke ke option seperti keluarga, kerabat atau yang lainnya, ya. Nah, tujuannya apa sih? Kenapa kita harus menggali riwayat pengobatan pasien? Ya, tentunya adalah untuk mendapatkan informasi ya yang berkaitan dengan riwayat pengobatan. Tidak hanya riwayat pengobatan, riwayat penyakitnya juga memang harus digali. Dulu-dulunya ini pasiennya riwayat penyakitnya apa sih? Nah, itu digali. Siapa tahu nantinya mungkin berhubungan dengan pengobatan yang akan datang, ya. Karena informasi-informasi ini akan penting sekali, ya. Nah, oleh karena itu, ketika kita nantinya akan menggali riwayat pengobatan pasien, ya, ini ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan. Ya, yang pertama adalah kemampuan dalam menjalin hubungan. Nah, menjalin hubungannya dengan siapa? Bukan dengan pacar, ya, tetapi dengan pasiennya, ya. Jadi bagaimana cara kita nanti menjalin hubungan dengan pasiennya itu juga penting, ya. Banyak faktor yang berpengaruh ketika kita nantinya akan mengawali komunikasi dengan pasien, ya. Misalnya faktor-faktor seperti lingkungan, ya. Ketika kita akan mewawancarai pasien, itu pastikan lingkungannya itu kondusif. Misalnya nih, ruangan itu tidak pengap, ya dibuat misalnya kalau ada AC-nya, ya AC-nya dihidupkan, yang sedang-sedang saja, tidak terlalu dingin, ya. Kemudian juga suasana sekitarnya tidak terlalu bising, ya. Jadi memang ini nantinya akan berpengaruh ketika kita akan menggali informasi dari pasien dengan cara mewawancarainya, ya. Kemudian hal yang lainnya seperti kemampuan menstruktur wawancara. Jadi ketika kita kalau kita akan mewawancara kan harusnya memang kita ini dulu ya. Kita lihat-lihat dulu mungkin dari rekam medisnya, oh pasiennya itu seperti ini. Maka kita nantinya harus membuat suatu list gitu ya. Apa saja yang nantinya akan dilakukan wawancara terhadap pasiennya itu, sehingga nantinya kita akan saling berhubungan antara ketika kita mewawancarai ya narasi yang sebelumnya dan berikutnya, ya. Nah, kemudian juga
Jadi ini menurut Joint Commission ya JCHO ya, di mana sekarang terkait dengan penggunaan pengobatan pada pasien ya, itu nantinya diwajibkan untuk melakukan rekonsiliasi terapi. Ini berkaitan dengan penggunaan obat yang akan diberikan pada pasien. Ya, melakukan rekonsiliasi ya. Mungkin kemarin yang sudah ikut webinar ya, webinar itu sudah pernah mendengarkan dari Bu Kipti gitu ya, dari Bu Mutiara. Rekonsiliasi obat itu apa sih? Nah, jadi rekonsiliasi obat itu nantinya wajib ya di di rumah sakit gitu ya, di mana rekonsiliasi ini merupakan kegiatan ya, kegiatan di mana membandingkan instruksi penggunaan obat dengan obat yang diperoleh oleh pasien ya. Jadi memang penting sekali untuk dilakukan ya. Dengan kata lain bahwa untuk rekonsiliasi obat ini merupakan suatu proses ya, suatu proses yang menjamin informasi terkait dengan penggunaan obat. Tentunya adalah penggunaan obat yang akurat dan komprehensif, dikomunikasikan secara konsisten setiap kali terjadi perpindahan layanan kesehatan dari seorang pasien ya. Jadi pada proses rekonsiliasi ini dapat menjadi salah satu tahap ya untuk mencegah adanya medication error ya, seperti adanya obat yang tidak diberikan ya. Kemudian juga dosis obat yang tidak sesuai, entah itu underdose atau overdose. Kemudian juga duplikasi obat ya. Duplikasi obat, kemudian interaksi antar obat maupun kontraindikasi obat ya. Nah, kalau rekonsiliasi tadi kan membandingkan instruksi penggunaan obat yang diperoleh pasien tadi. Nah, rekonsiliasi obat itu kapan dilakukan? Jadi pada umumnya untuk rekonsiliasi obat itu dapat dilakukan setiap adanya perpindahan pelayanan kesehatan. Sebagai contoh, saat pasien masuk rumah sakit ya. Jadi ketika pasiennya masuk rumah sakit kan biasanya pasiennya mungkin sudah berobat kemana ke dokter atau mungkin mengobati dirinya sendiri dengan sebuah medikasi, dengan pengobatan sendiri. Nah itu nantinya akan diminta itu, akan direkonsiliasi obat-obat yang dibawa pasien. Ya, jadi nanti akan ditelaah obat-obat yang dibawa pasien ketika masuk rumah sakit. Kalau memang dia sudah mendapatkan atau mengkonsumsi obat sebelumnya. Kemudian juga rekonsiliasi obat itu juga dilakukan pada pasien yang mengalami perpindahan bangsal atau unit layanan lain dalam suatu instansi rumah sakit yang sama. Misalnya, pasiennya yang dari bangsal rawat inap menuju ke ICU. Ya. Jadi kalau di rumah sakit pun, dalam satu rumah sakit, ketika pasiennya itu berpindah tempat gitu ya, yang misalnya dari IGD kemudian dimasukkan ke bangsal, itu nantinya pasti akan dilakukan rekonsiliasi. Obat-obat apa yang sudah diberikan di IGD, nah itu nantinya akan ditelaah juga dalam rekonsiliasi obat itu. Begitu juga perpindahan misalnya juga perpindahan yang lainnya, misalnya dari bangsal ke ICU atau dari ICU ke bangsal. Nah itu nantinya akan juga dilakukan rekonsiliasi obat. Ya. Kemudian perpindahan dari rumah sakit menuju rumah sakit yang lainnya. Nah ini juga akan dilakukan rekonsiliasi obat. Jadi tadi rekonsiliasi itu merupakan proses yang menjamin informasi terkait dengan penggunaan obat, ya, secara konsisten setiap kali terjadi perpindahan pemberian layanan kesehatan. Jadi rekonsiliasi itu tidak hanya dilakukan ketika pasiennya masuk rumah sakit,
Tetapi ketika pasiennya itu pindah dari rumah sakit A ke rumah sakit B, itu juga nantinya di rumah sakit B-nya akan dilakukan rekonsiliasi. Kemudian juga ketika dalam rumah sakit ya, dalam satu rumah sakit pasiennya dari ICU ke bangsal atau sebaliknya juga nantinya pasti akan dilakukan rekonsiliasi ya. Nah, tujuannya apa dilakukan rekonsiliasi obat? Nah, di sini tujuannya ada beberapa. Yang pertama, tentunya adalah untuk memastikan informasi yang akurat tentang obat yang digunakan oleh pasien. Ya. Kemudian berikutnya adalah mengidentifikasi ketidaksesuaian akibat tidak terdokumentasinya instruksi dokter. Ya, misalnya pasiennya diberikan antibiotik amoksisilin, ya. Tapi di situ tidak terdokumentasi jelas terkait dengan instruksi untuk penggunaan antibiotiknya. Nah, ini juga berguna dalam hal seperti ini. Kemudian juga mengidentifikasi ketidaksesuaian akibat tidak terbacanya instruksi dokter. Ya, mungkin yang pernah sakit kemudian berobat ke dokter gitu kan. Kalau yang peresepannya itu tidak online ya, misalnya kok di dokter praktek itu kan biasanya akan diresepkan work gitu ya, tulisan tangan ya. Nah, itu mungkin ada beberapa resep yang tidak terbaca seperti itu. Nah, ini perlu dilakukan dengan cara rekonsiliasi obat ya. Nah, ini contoh untuk form rekonsiliasi obat ya. Misalnya di sini ini adalah formulir rekonsiliasi obat dan daftar obat yang dibawa dari rumah. Ya, biasanya kan kalau pasien-pasien yang sakit gitu ya, itu kan ada beberapa yang memang membawa obat dari rumah gitu ya, sehingga nanti dilakukan rekonsiliasi. Nah, formulirnya isinya apa saja? Ada nama pasien, nomor rekam medis, RM rekam medisnya, tanggal lahir, kemudian di sini tanggal, daftar obat yang menimbulkan alergi itu apa saja. Ya, jadi ini nanti digali beneran. Misalnya tanggal sekian, kok pasiennya itu alergi amoksisilin, ya. Nah, berat ringannya alergi apa? Ringan, sedang, atau berat, ya. Jadi nanti diwawancarai yang dirasakan oleh pasiennya itu apa ketika terjadi alergi, ataukah mungkin sampai shock ya, sampai kan ada yang alergi sampai shock sampai pingsan. Nah, itu sudah kategorinya berat. Kemudian reaksi alergi yang menyertainya apa itu juga tertulis ya. Kemudian bawahnya juga ada jenis obat resep, herbal ya, atau obat-obat yang memang dibawa itu apa saja. Jadi ada tanggal, nama obat, dosisnya berapa, frekuensinya, nama penggunaannya. Jamu juga bisa direkonsiliasi ya. Jamu juga bisa masuk di sini, tidak hanya obat saja, tetapi herbal, jamu, obat tradisional juga harus digali juga. Jadi tidak hanya obat-obat sintetik. Kemudian alasan mengkonsumsi obat apa? Nah, nanti lanjutannya apa tidak ya. Jadi ini adalah salah satu contoh formulir rekonsiliasi obat dan daftar obat yang dibawa dari rumah. Itu ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, terkait dengan riwayat pengobatan, ini memang tidak hanya untuk mengetahui ya, atau mengidentifikasi atau menganalisis obat-obat yang diminum oleh pasiennya saat itu, tetapi juga perlu juga digali terkait dengan kepatuhan pasien ya. Kepatuhan pasiennya di sini harus jujur ya, apakah pasiennya itu mengkonsumsi rutin ya, terutama untuk yang ketat aturannya itu kan antibiotik. Kalau antibiotik itu kan aturannya ketat ya. Kemudian juga untuk obat-obat yang memang untuk penyakit kronis atau diminumnya adalah dalam jangka waktu yang panjang atau lama atau bahkan seumur hidup. Di sini juga harus pasiennya juga harus kerjasama nih, pasiennya harus patuh ya. Biasanya kalau pada kasus tertentu misalnya pasiennya tidak patuh itu bisa terdetek,
Nah, misalnya terutama untuk yang penyakit kronis nih ya. Kalau penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, jantung gitu ya, itu kan biasanya kalau pasiennya itu berobat itu kan sebulan sekali mendapatkan obat gitu ya, mendapatkan obat untuk konsumsi selama 1 bulan ya. Misalnya untuk pasien diabetes mellitus itu kan biasanya untuk outcome terapinya selain dilihat dari gejalanya, keluhannya, itu kan bisa dilihat dari pemeriksaan labnya. Misalnya bisa dilihat dari pemeriksaan kadar gula darah, ya. Gimana untuk pemeriksaan kadar gula darah pada pasien diabetes itu kan ada kadar gula darah sewaktu, ada kadar gula darah 2 jam PP atau postprandial, kemudian kadar gula darah puasa, ya. Kemudian yang lainnya juga dengan HbA1c. HbA1c. Nah, nanti untuk potong pasiennya, bisa pasiennya DM kok, dia bilangnya kita wawancara kok, saya patuh bu, obat bisa minum semua. Nah, itu bisa dicek dari kadar gula darahnya, bisa dicek dari pemeriksaan HbA1c. Pemeriksaan HbA1c itu bisa untuk melihat tingkat kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat 3 bulan terakhir. Nah, jadi di sini bisa kelihatan kalau pasiennya itu tidak patuh, pasiennya bohong, ya, katanya patuh minum obat diabetes. Nah, ini nanti bisa dilihat dari parameter atau pemeriksaan labnya. Kemudian juga reaksi obat yang berlawanan, alergi, ya. Kemudian juga pemahaman terhadap peran yang terkait dengan perawatan penyakitnya, ya. Nah, kemudian untuk ketika kita akan melakukan wawancara riwayat, ya. Maaf tuh, sinyalnya putus kayaknya. Agak sedikit putus-putus Bu, maaf. Oh iya, iya. Suara Ibu kayak pecah-pecah gitu, Bu. Oh iya, sebentar ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Saya off-kan aja videonya. Iya, Bu. Nggak apa-apa. Ya, Bu. Cek suara saya gimana? Cek. Masih sama saja, Bu. Masih sama. Oh, masih sama. Iya, Bu. Itu kalau yang tadi ini jelas ya? Tadi jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya, Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi terkait dengan riwayat, ya. Jadi terkait dengan ketika kita akan melakukan riwayat pengobatan terhadap pasien, ya, itu tidak hanya mengidentifikasi obat apa saja yang diminum, ya, oleh pasiennya, tetapi juga kita gali terkait dengan kepatuhan pasiennya, kemudian reaksi obat yang berlawanan, alergi, dan pemahaman terhadap peran yang terhadap pasien yang memang dia dalam perawatan penyakitnya, ya. Nah, kemudian terkait dengan riwayat pengobatan pasien, itu kita sebagai farmasis itu data-data apa saja yang harus kita gali. Nah, ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah obat-obat resep atau obat bebas ya yang sedang berjalan. Sedang berjalan itu maksudnya adalah yang sedang digunakan, ya. Dan juga obat-obat masa lampau atau obat-obat yang memang pernah digunakan. Itu juga wajib kita gali. Kemudian juga alergi, karena alergi ini penting sekali ya. Karena ketika pasiennya itu harusnya alergi, kemudian dia tidak kurang mendapatkan informasi, kemudian ketika diberikan obat ternyata pasiennya alergi, karena alergi ini dapat membahayakan pasiennya, ya. Terutama adalah alergi yang memang dia reaksinya itu berat, ya.
Kemudian berikutnya adalah reaksi obat yang berlawanan, ya, antagonis seperti itu. Kemudian juga kepatuhan terhadap pengobatan itu juga harus kita peroleh untuk informasinya. Nah, kita bahas satu-satu. Kita bahas satu. Yang pertama adalah obat-obat resep, ya, dan obat bebas yang sedang digunakan atau pernah digunakan. Nah, ini ya. Ya, jadi untuk obat-obatan resep yang sedang digunakan itu juga perlu kita gali, ya. Yang sedang digunakan itu apa? Kemarin itu periksa mendapatkan resep apa saja yang dikonsumsi, apakah semuanya atau memang selang-seling yang diminum atau bahkan tidak diminum. Nah, ini juga wajib kita gali. Jadi biasanya untuk obat-obat resep yang sedang digunakan pada saat itu, ya, itu yang kita wajib peroleh informasinya, terutama adalah nama obatnya apa, ya, nama obatnya, kemudian dosisnya berapa, jadwal penggunaannya bagaimana, kemudian berapa lama sudah digunakan, atau durasi itu kan lama penggunaan, ya. Durasi terapinya itu berapa lama dia sudah menggunakan, kemudian alasan menggunakan obatnya itu apa. Kenapa kok mengkonsumsi obat ini? Kok sampai diresepkan obat ini itu kenapa? Nah, itu juga wajib kita gali. Kemudian juga hasil terapi. Kalau sedang digunakan bukan berarti terapinya ada yang hasil terapinya berarti yang sedang berjalan juga, ya kan? Kalau misalnya pasiennya sudah menggunakan obat, misalnya obat apa ya? Menggunakan obat darah tinggi, obat antihipertensi, misalnya baru 1 bulan. Nah, itu nanti bisa dilihat dari gejalanya berkurang atau tidak, ya. Kalau pasien hipertensi kan biasanya pusing gitu ya, gliyeng gitu ya. Nah, itu nanti berkurang apa tidak. Kemudian juga dicek, misalnya kemarin sebelum menggunakan obat kok tensinya tinggi sekali 200/100. Nah, setelah menggunakan obat 1 bulan bagaimana? Oh, ternyata turun menjadi 160 sampai 160/90, walaupun belum mencapai targetnya. Kalau targetnya itu kan kurang dari 140/90. Ya. Nah, kemudian bagaimana? Kan beberapa pasien kan mungkin memang lupa atau tidak tahu, bahkan tidak tahu nama obatnya itu apa. Nah, ini bagaimana solusinya? Ya kan? Solusinya bagaimana ketika kita akan menggali obat-obatan, menggali obat-obat yang diresepkan pada pasiennya, ya kan kita harus mendapatkan nama obatnya. Alangkah baiknya kalau memang dia membawa obatnya, tetapi kalau obatnya tidak dibawa, pasiennya lupa nama obatnya, ya itu kan itu juga harus digali juga. Nah, caranya, solusinya bagaimana nih? Nah, nanti bisa pasiennya mungkin disuruh mengingat-ingat gambarnya itu seperti apa. Ya, mungkin gambar kemasan, bukan keemasan ya, gambar kemasan atau gambar wadahnya itu seperti apa. Kemudian obatnya itu bentuknya apa? Tablet, kapsul, pil, atau sirup, ya. Ukurannya berapa? Misalnya kok pilnya kok kecil sekali, ya. Pilnya kecil sekali, warnanya kuning. Kemarin saya itu alergi, kemudian minum itu. Oh, kemungkinan ini adalah CTM, ya, atau yang lainnya, ya. Karena kan obat-obatan yang warnanya kuning kecil kan juga tidak hanya satu saja, ya. Nah, ini nanti selain menggambarkan, jadi ketika pasiennya lupa nama obatnya apa, kemudian disuruh menggambarkan itu tidak menggambarkan orek-orekan, ya. Jadi mendeskripsikan, ya. Mengingat-ingat deskripsinya itu bagaimana. Mungkin bentuk sediaannya apa. Oh, sediaannya itu tablet, ukurannya berapa. Gitu ya. Kemudian bentuknya seperti apa. Oh, bentuknya itu kok bentuknya bintang ya. Nah, oh ini vitamin anak-anak kalau bintang ya. Jadi kan kalau bintang itu kan yang tablet yang bentuknya variasi ya, bagus-bagus itu kayak karakter seperti itu kan biasanya vitamin anak. Warnanya apa? Ya. Kemudian juga ya nanti digali sedalam-dalamnya.
warnanya apa obatnya, kemudian ada angkanya apa tidak, ada hurufnya apa tidak, ya. Kemudian ada misalnya kalau tablet itu kan ya ada apa garis tengahnya apa tidak, garis tengah yang menggambarkan bahwa tablet itu bisa dibagi dua, ya, atau kata-kata dalam bentuk sediaan. Ya, nah itu nanti semuanya akan digali. Ya, bagaimana caranya supaya nanti pasiennya itu bisa mendeskripsikan atau menggambarkan sehingga akan terkorek terkait dengan obat-obat yang sedang digunakan. Nah, kalau sudah mendapatkan informasinya jangan lupa untuk didokumentasikan. Ya, jangan lupa untuk didokumentasikan. Jadi dokumentasi kan tidak hanya foto, ya, tetapi kalau dalam hal pengobatan itu nanti dicatat, didokumentasi dengan cara mencatat deskripsi dari pasiennya, ya. Pasiennya juga, identitas pasiennya juga harus dicatat, tidak hanya obatnya saja. Kalau kita mencatat obatnya saja, aduh ini kemarin pasiennya siapa ya, umurnya berapa, jenis kelaminnya apa, alamatnya mana, nomornya berapa. Nah, identitas pasiennya juga perlu digali juga, ditanyakan, ya. Kemudian juga obat-obat yang digunakan. Nah, kemudian permasalahannya tidak hanya misalnya pasiennya lupa, tidak tahu namanya, tetapi pasiennya juga mungkin mungkin hal-hal yang lainnya seperti misalnya pasiennya diberi obat A, aturannya adalah sekali 2 kali. Aturan minumnya adalah tiap 12 jam. Ya, karena kalau aturan sekarang itu untuk aturan pakai minum obat itu menggunakan adalah tiap berapa jam. Di mana sehari ini adalah 24 jam. Nah, kalau pasiennya mendapatkan obat tiap 12 jam, berarti itu nanti diminumnya adalah sehari 2 kali. Gitu ya. Sehari 2 kali di jam yang sama. Kalau misalnya pagi jam 7 berarti selang 12 jam berarti jam 7 malam. Seperti itu. Ya. Pasiennya ini mendapatkan obat B ini adalah tiap 8 jam. Berarti ya selangnya adalah selang atau intervalnya adalah 8 jam. Ya. Jadi kalau menggunakan obat ini masyarakat sekarang juga sudah pintar-pintar ya. Memang harus sesuai dengan instruksi yang sudah diberikan. Ya. Nah, jika menjumpai ketika kita akan menggali informasi lewat pengobatan, ketika menjumpai pasien yang tidak menggunakan obat sesuai dengan diresepkan, nah nanti bisa digali, bisa ditanyakan kenapa alasannya. Ya, mungkin pasiennya bosan. Nah, itu pasti ada yang memang pasiennya mengalami bosan minum obat. Terutama adalah untuk obat-obat yang memang digunakan secara kronis atau dalam jangka waktu yang lama. Ya. Nah, apalagi kalau seharinya itu diminum 3 kali, ya, itu pasti akan tambah bosan. Sudah minumnya dalam jangka waktu yang lama, bahkan seumur hidup, seharinya 3 kali tiap 8 jam. Nah, itu juga merupakan sebuah alasan, ya. Nah, jadi nanti digali juga alasannya mengapa kok tidak menggunakan pengobatan sesuai dengan yang diresepkan. Nah, kemudian juga dijumpai nih, kan ada instruksi yang khusus ya, misalnya PRN. Tahu ya PRN ya, Prorenata ya. Artinya adalah memang dikonsumsi obat tersebut ketika dibutuhkan saja. Dibutuhkannya kapan? Ya tergantung dari indikasinya. Misalnya kok paracetamol, pasiennya mengalami nyeri, pusing gitu ya. Pusing kok menetap gitu ya misalnya. Berarti itu obatnya PRN, diminumnya adalah ketika pasiennya mengalami pusing saja. Ya. Nah, jika pasiennya menggunakan obat-obat yang dengan aturan seperti PRN, maka juga digali lebih lanjut. Ditanyakan kembali ke pasiennya, berapa dosis yang dia konsumsi dalam 1 hari. Ya. Atau bahkan dalam 1 minggu. Atau 1 bulan. Ya, biasanya untuk obat-obat yang PRN ini adalah obat-obat yang memang ditujukan untuk terapi simptomatis. Artinya di sini adalah untuk terapi pada gejalanya, gejala-gejala yang menyertainya. Ya, jadi simptom.
Simptom tadi kan gejala, ya. Selain itu juga tanyakan juga terkait dengan seberapa dia sering memperoleh persediaan pengobatan baru, ya. Juga ditanyakan seberapa sering dia harus memperoleh persediaan pengobatan yang baru didapat, ya. Sehingga ini nantinya ketika sudah digali informasi-informasi ya terkait dengan obat-obat yang sedang digunakan, ini nantinya pasti akan ada manfaatnya. Ya, karena terkait dengan pengobatan terapi itu tujuannya adalah pasti keselamatan pasiennya. Ya. Atau pasien safety. Kita menggali obat, entah itu obat yang sedang diresepkan atau obat yang sudah digunakan atau juga obat-obat yang pada pasiennya itu menimbulkan efek samping. Nah, itu nantinya digunakan untuk untuk penata laksanaan terapi berikutnya. Pasti akan ada keterkaitannya, ya. Kemudian juga selain itu juga harus menentukan, ya, ditanyakan juga kapan pasiennya mulai menggunakan obatnya. Ya, misalnya pasiennya menggunakan obat sudah 2 minggu yang lalu. Nah, kita gali lagi alasannya apa? Menggunakan obat X gitu alasannya apa? Ya. Kemudian juga digali, pokoknya digali semuanya. Ya, alasannya menggunakan obatnya apa? Kemudian outcome-nya, hasil dari penggunaannya, hasil setelah menggunakan obat itu atau outcome-nya itu apa? Ya, misalnya ternyata pasiennya kok setelah mengkonsumsi obat X ini kok mengalami alergi. Nah, itu ditanyakan juga, alerginya itu mulai kapan? Hari apa, tanggal berapa? Ya, yang dirasakan dari reaksi alergi itu apa? Gitu. Ya, jadi semuanya harus digali. Ya. Nah, beberapa pasien itu juga dapat salah paham. Ya, karena kan pasiennya itu kan karakteristiknya beda-beda. Ya. Kemudian background-nya kan juga beda-beda. Ada pasiennya yang memang sama sekali tidak paham, ada pasiennya yang sedikit paham, seperti itu. Ada pasiennya yang paham karena dia merupakan bagian dari tenaga kesehatan. Itu juga ada. Ya. Kemudian juga kita nantinya itu juga harus mengkaji ya dari sisi pasiennya itu terkait dengan seberapa baik pengobatannya. Tentunya adalah untuk menyembuhkan atau mengontrol kondisi spesifik dari obat-obat yang sudah diberikan. Ya, jadi memang terkait dengan pengontrolan atau monitoring. Ya, jadi monitoring setelah pasiennya mengkonsumsi obat tentunya. Nah, untuk monitoringnya atau mengontrol, nah itu bisa dilihat dari kondisinya, dari kondisi pasiennya. Bisa juga dikontrol dari pemeriksaan labnya. Ataukah memang dari pemeriksaan labnya itu memang pasiennya itu kondisinya sudah baik loh, sudah tidak seperti awal-awalnya sebelum menggunakan obat. Ternyata saat dicek dari hasil labnya mengalami perbaikan nih dari labnya yang mungkin awalnya itu tekanan darahnya sangat tinggi sekali. Setelah dikonsumsi obat itu misalnya di 1 bulan 2 bulan tekanan darahnya mencapai targetnya kurang dari 140/90 mm/Hg. Ya gitu ya. Nah, kemudian kalau tadi kan obat-obat resep ya yang sedang digunakan pasien. Tidak hanya obat resep saja yang perlu kita gali dari pasiennya terkait dengan pengobatannya, tetapi obat bebas. Ya, tahu ya yang dinamakan dengan obat bebas ya. Kalau bedanya obat bebas dan obat resep kan tentunya sudah tahu. Kalau obat resep itu tentunya adalah dapat diperoleh menggunakan resep dokter. Ya. Kalau obat bebas ini yang simbolnya adalah simbol obatnya atau logo obatnya ini adalah yang logo hijau dan biru. Ya, yang dengan kalau logo biru itu kan ada beberapa peringatan seperti itu. Jadi obat-obat yang tergolong obat bebas yang sedang digunakan pasien pada saat itu ini juga harus digali. Sama seperti obat-obat yang dengan resep. Ya, jadi informasi yang digali ini juga sama. Nama obat, dosis, ya,
kemudian jadwal pemberian, durasi terapi, berapa lama dia sudah menggunakan obatnya, kemudian alasan menggunakan obat itu apa, ya? Apakah hanya untuk simptomatis atau yang lainnya? Kemudian juga perlu digali lagi terkait dengan hasil dari terapinya. Hasilnya itu apa setelah pasiennya menggunakan terapi, menggunakan obat itu untuk terapi, ya, atau outcome-nya. Kemudian juga sama, banyak obat bebas yang memang digunakan secara PRN, Pro-Renata. Ya, biasanya ada obat-obat yang memang tujuannya adalah untuk simptomatis, ya, atau mengobati gejala yang menyertai penyakitnya. Kemudian juga perlu digali juga sama halnya dengan yang obat resep tadi. Tanyakan seberapa frekuensi, ya, frekuensi dalam 1 hari untuk penggunaannya, 1 minggu atau 1 bulan, ya, terkait dengan penggunaan obatnya. Kemudian juga apakah pasiennya juga sering membeli obat-obat bebas tersebut, ya, untuk persediaan. Biasanya kan kalau kita membeli obat-obat bebas yang logonya hijau atau biru itu kan untuk persediaan di rumah, gitu ya. Karena itu kan biasanya ditujukan untuk mengobati simptomnya saja, gejala yang menyertainya, ya. Jadi berapa sering pasien membeli obat untuk persediaan baru, ini juga nantinya dapat membantu kita dalam perhitungan jumlah obat yang digunakan. Ya, jadi obat resep, obat bebas juga harus digali. Kemudian jadi untuk obat resep dan obat bebas, kok tadi kan yang sedang digunakan, ya, yang sedang digunakan atau yang sedang berjalan. Nah, tidak hanya itu saja, obat resep dan obat bebas yang pernah digunakan. Kalau yang pernah digunakan berarti dulunya pernah digunakan. Itu juga wajib kita gali informasinya. Hampir mirip informasi apa saja yang digali. Nama obatnya apa, dosisnya, resep jadwal pemberiannya, ya, kemudian dosis, kenapa digunakan obat itu, kenapa menggunakan obat itu, atau alasan menggunakan obatnya, kemudian durasi, hasil terapi, ya, dan juga mengapa pasiennya kok menghentikan pengobatannya, ya, atau mungkin pasiennya sudah merasa enakan, ya, sehingga menghentikan pengobatannya. Tetapi kalau di sini untuk antibiotik kan memang harus habis, ya, walaupun sudah enak, ya. Biasanya kalau infeksi antibiotik itu kan untuk infeksi bakteri. Infeksi itu kan salah satunya, misalnya gejalanya adalah demam. Oh, pasiennya sudah tidak demam lagi, sudah enakan, gitu ya, sehingga antibiotiknya dihentikan. Nah, itu nantinya juga ditanyakan, digali sedetail mungkin, ya. Di mana informasi-informasi ini yang nantinya digali, ini nantinya akan membantu kita dalam memahami pengobatan, ya, sehingga nanti dari beberapa membantu kita dalam memahami pengobatan yang berhasil maupun tidak, ya, dalam mengatasi permasalahan medis pada masa lalu dan saat ini, gitu, ya, gitu. Kemudian selain obat-obat yang obat resep atau bebas yang sedang digunakan maupun yang sudah pernah digunakan itu juga digali. Ini riwayat alergi juga perlu digali karena ini juga penting, ya. Biasanya kalau nantinya misalnya ketika kita memecahkan kasus, nah itu nanti akan dilihat, oh, pasiennya infeksi bakteri, pasiennya ternyata alergi terhadap antibiotik yang mengandung cincin beta-laktam. Nah, kau udah pada tahu nih antibiotiknya apa saja yang dia punya cincin beta-laktam, seperti penisilin, ya, kemudian cefalosporin. Berarti nanti pasiennya kalau infeksi ya jangan diberikan obat-obat antibiotik golongan itu. Berikan antibiotik yang selain golongan itu yang memang dia direkomendasikan atau sesuai dengan indikasinya. Ya, seperti itu. Jadi alergi, ya, pasti ini sudah tahu gitu ya, alergi, ya, sering dengar gitu ya. Jadi alergi ini merupakan satu kondisi, ya, terlalu sensitif
atau hipersensitif istilahnya terhadap antigen atau alergen tertentu. Jadi antigen atau alergen itu kan berarti benda-benda asing gitu ya, benda asing yang masuk. Dalam hal ini misalnya obat, ya, yang nantinya itu dapat menyebabkan gejala-gejala karakteristik kapanpun dialami, ya. Jadi itu alergi. Nah, yang ditanyakan itu tidak hanya alergi obat saja, tetapi bisa juga alergi makanan, ya, atau alergi yang lainnya. Misalnya alergi udara juga perlu, alergi bulu, ya. Karena kan seperti asma itu kan penyebabnya alergi ya. Alergi tungau gitu ya, alergi udara. Nah, itu nanti dapat menyebabkan pasiennya itu kambuh, ya. Jadi tidak hanya obat saja, tetapi dia punya bakat alergi apa? Makanan atau minuman. Ya, nah, cara mengetahuinya alergi bagaimana? Ya dicek, diteskan tes alergi. Ya, nanti akan ini ya, biasanya untuk tes alergi itu akan diinjeksikan di kulit-kulit, misalnya alergi, oh ini alergi saus apa tidak. Nah, itu nanti preparatnya disuntikkan, kemudian ditunggu ada reaksi apa tidak. Alergi kecap apa tidak. Karena kan kalau makanan itu kan kadang kita mikirnya adalah, wah cuma makanan kayak gitu aja kok alergi. Ya memang ada orang-orang yang memang alergi makanan tertentu. Ya. Kemudian juga tanyakan jenis reaksi yang dialaminya. Ya. Kemudian jika alergi obat teridentifikasi, maka kita harus bertanya, ya. Jadi ditelusuri kapan reaksi itu terjadi, ya. Kemudian ketika pasiennya itu alergi, misalnya 5 hari yang lalu pasiennya alergi, reaksinya adalah bentol-bentol kemerahan, tidak sampai pingsan, ya. Ditanyakan juga kepada pasiennya. Nah, ketika Bapak alergi itu yang dilakukan apa? Yang dilakukan apa untuk mengobati alerginya? Apakah didiamkan saja atau apa? Nah, itu juga perlu ditanyakan. Jadi apa yang digunakan untuk merawatnya? Ya, entah itu dengan obat-obatan atau yang lainnya, ya. Nah, kemudian ketika alergi, kemudian misalnya alergi, kemudian diberikan obat anti alergi. Nah, hasilnya apa? Dari pemberian obat yang untuk alergi itu, apakah alerginya berkurang atau apa? Itu juga ditanyakan, ya. Dan apakah pasiennya itu mengalami suatu reaksi dengan obat-obat lain dari kelas obat yang sama, gitu ya. Jadi sebagai contoh aja, misalnya pasiennya alergi apa ya? Alergi kaptopril. Di mana kaptopril ini kan dia merupakan obat darah tinggi, ya. Kemudian yang kaptopril itu kan merupakan golongan ACE inhibitor. Nah, beberapa temannya yang satu golongan ACE inhibitor ini selain kaptopril ada lisinopril. Nah, misalnya pasiennya itu alergi kaptopril, itu juga ditanyakan, apakah pasiennya juga pernah menggunakan obat-obat seperti lisinopril? Nah, kalau pernah, apakah alerginya itu sama atau beda? Nah, itu juga ditanyakan. Ya, jadi yang obat-obat yang satu golongan dengan obat-obat yang alergi itu juga ditanyakan. Ya. Nah, kemudian berikutnya yaitu terkait dengan reaksi obat yang tidak diinginkan atau ROTD, ya, atau efek samping. Jadi reaksi obat yang tidak diinginkan ini juga wajib digali pada pasiennya, ya. Jadi reaksi obat yang tidak diinginkan ini merupakan satu efek farmakologi, ya, efek farmakologi dari penggunaan obat ya yang tidak diinginkan yang berhubungan dengan pengobatannya. Nah, biasanya ini juga harus ditanyakan kepada pasiennya. Ya, jika reaksi obat yang tidak diinginkan itu terdeteksi atau teridentifikasi, maka kita juga wajib menelusuri lebih lanjut. Yang perlu ditelusuri itu apa saja? Nama obatnya apa? Dosisnya apa? Frekuensinya berapa? Ya. Kemudian kenapa menggunakan obat tersebut? Kemudian juga hasil dari reaksi yang tidak diinginkan itu apa? Reaksinya itu berupa apa? Atau efek sampingnya itu berupa apa?
Ya, misalnya kok gatal-gatal kemerahan, atau misalnya kok hipotensi postural. Misalnya dari postur ya, dari tidur kemudian ke duduk, itu pasiennya ngelieng karena pasiennya mengalami penurunan tekanan darah. Nah, itu juga bisa. Ya. Kemudian juga bagaimana reaksi yang tidak diinginkan tersebut dikelola. Nah, jadi ketika pasiennya mengalami reaksi obat yang tidak diinginkan atau mengalami efek samping, itu ada tindakannya tidak? Ya, misalnya terus pasiennya mengkonsumsi obat-obat ini untuk menghandle reaksi obat yang tidak diinginkan, ya. Atau misalnya menghentikan obatnya. Oh, tetapi ternyata obatnya tidak dihentikan, hanya dosisnya diturunkan. Nah, itu misalnya seperti itu. Jadi nanti digali secara detail, ya. Apa-apa saja yang memang informasi yang memang harus kita dapatkan. Itu ya. Nah, kemudian juga kepatuhan terhadap pengobatan ini juga penting, ya. Seperti tadi ya. Jadi ini juga untuk kepatuhan pasiennya dalam minum obat ini juga wajib kita gali. Ya, karena kalau pasiennya tidak patuh, apalagi untuk penyakit kronis yang memang memerlukan pengobatan jangka panjang, ini nanti pasti tidak akan optimal, ya, tidak akan tercapai outcome terapinya, ya, karena kepatuhan ini penting. Nah, bagaimana kalau pasiennya tidak patuh, ya, dalam konsumsi obat, terutama adalah obat-obat kronis dan juga obat-obat antibiotik, di mana obat-obat antibiotik kita tahu ya, obat-obat golongan antibiotik itu kan memang aturannya keras, ya harus disiplin sekali. Nah, ketika pasiennya itu tidak patuh, maka dampaknya macam-macam, ya. Misalnya gejalanya semakin buruk, ya bisa dilihat nanti dari monitoring gejala klinisnya. Kemudian periksaan diagnostik yang tidak perlu, jadi bisa dilihat dari pemeriksaan labnya, ya. Kemudian juga terutama jika ketidakpatuhan ini tidak teridentifikasi. Dan biasanya dokter percaya bahwa pasiennya itu menggunakan obat sesuai dengan yang diresepkan. Ya, tetapi untuk mengetahui pasiennya patuh atau tidak patuh itu ada beberapa macam. Ya, mungkin besok di perkuliahan berikutnya akan disampaikan. Jadi misalnya dengan penggunaan pillbox. Ya, jadi untuk wadah yang pillbox itu adalah wadah untuk tempat obat. Jadi di situ sudah ada skat-skatnya, misalnya pasiennya untuk pasien kronis, misalnya DM atau hipertensi, itu nanti akan terlihat, oh yang kodaan ini kok nggak diminum, nah berarti kan pasiennya tidak patuh. Ya. Kemudian ada cara lainnya, misalnya dengan menghitung jumlah obat yang sisa. Ini juga untuk mengetahui kepatuhan pada pasiennya yang dia menderita penyakit kronis. Misalnya pasien yang menderita penyakit kronis kan obat-obatnya juga dalam jangka waktu panjang. Seperti hipertensi, itu kan pasiennya biasanya 1 bulan kalau pasiennya rawat jalan, pasiennya 1 bulan akan nebus obat untuk 1 bulan berikutnya. Gitu ya. Nah, nanti bisa dilihat tuh, ditanyakan, obatnya masih sisa berapa? Nah, masih sisa 20. Waduh, lah ini sudah hari ke-29 kok masih sisa 20. Nah, berarti kan pasiennya tidak patuh mengkonsumsi obat. Nah, jadi seperti itu, ya. Tetapi di sini terkait dengan ketika kita akan menggali kepatuhan itu memang susah. Ya, karena ketika pasiennya, Bu, ini obatnya diminum rutin tidak? Pasti rata-rata akan menjawab diminum rutin, ya. Nah, itu biasanya pasiennya akan berngomong seperti itu, ya. Jadi memang perlu kerjasama antara pasiennya dengan tenaga kesehatan. Ya, tetapi perlu diingat ketika kita akan bertanya kepada pasiennya terkait dengan kepatuhan, ini kita usahakan tetap tidak menghakimi. Jadi seperti hakim disuruh, Bu, ini obatnya patuh tidak?
Nah, seperti itu kan nanti mesti pasiennya takut, kemudian dia tidak jujur. Sehingga ending-endingnya adalah berbohong. Ya. Di mana untuk tingkah laku yang tidak menghakimi, ya, jadi tidak menghakimi seperti tadi. Contohnya adalah, Bu, ini obatnya diminum patuh apa tidak? Nah, itu nantinya akan mendorong pasiennya untuk mempercayai kita sebagai farmasis. Ya, yang mengizinkan mereka untuk lebih jujur mengenai kepatuhan terhadap aturan pengobatan yang sudah diresepkan. Ya. Nah, kemudian cara lain untuk mengkaji kepatuhan ini kita wawancara pasiennya ya dengan cara membiarkan pasiennya itu curhat ya istilahnya ya. Jadi menjelaskan rutinitas kesehariannya. Misalnya dia menceritakan pagi itu sarapan. Misalnya obatnya diminum tiap 8 jam. Pagi itu sarapan. Jam 7, kemudian setelah itu minum obat. Kemudian berikutnya lagi jam 3. Kan kalau serang 8 jam itu kan setelah jam 7, jam 3 sore. Jam 2 itu makan siang misalnya seperti itu. Jam 2 baru makan siang, kemudian minum obat. Ya. Kemudian lagi malam. Ya. Malam itu ya sekitar jam 10 ya habis makan. Nah, itu dia minum obat. Nah, itu biarkan saja pasiennya bercerita seperti itu. Ya. Kemudian juga kita perlu menggunakan untuk pernyataan yang empatik ya. Nah, kemudian ketika ternyata kita tahu bahwa pasiennya tidak patuh bagaimana? Ya, kita telusuri lagi. Ya, telusuri atau kita menggali informasi mengapa pasiennya itu tidak patuh. Ya, dengan cara kita menggali informasi tersebut. Jadi biarkan saja pasiennya itu bercerita kesehariannya. Sehingga nanti terdeteksi, oh pasiennya ini ternyata kok tidak patuh. Ya. Sehingga nantinya mungkin dari setelah dia cerita, kemudian kita memberikan nasihat, ya seperti memberikan nasihat supaya dia dapat memperbaiki dalam konsumsi obatnya. Ya, jika memungkinkan. Misalnya, kasusnya adalah pasien ternyata tidak mampu membeli obat antihipertensi yang mahal. Nah, solusinya bagaimana? Ya, jadi pasiennya tidak mampu membiayai pembelian obat antihipertensi yang mahal. Misalnya, diresepkannya adalah paten. Nah, sehingga farmasi di sini bisa merekomendasikan atau memberikan solusi sebagai alternatifnya memberikan obat-obat yang memang dirasa dia efektivitasnya sama, tetapi harganya lebih ekonomis. Nah ini bisa disampaikan kepada dokter yang memberi resepnya. Ya, begitu sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Ada yang mau ditanyakan Belum, sampai Bu. di sini?